Shalom. Selamat menikmati kasih Tuhan di hari Paskah ini. Tuhan memberkati, melindungi dan menjaga ketemu semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu yang tahu boleh nyanyi dan kita sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Senin 1 April 2024 pukul 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan kegiatan Bakudapa Anak dan Remaja Jemaat GPM Samasuru Klasis Masohi, maka mohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk membantu panitia untuk membeli kacang kulit yang sudah digoreng dengan harga perbungkus Rp30.000 pada hari ini, Senin 1 April 2024, setelah kebaktian pagi pukul 9, bertempat di halaman Gereja Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Paskah Kristus kedua saat ini di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 9 waktu Indonesia Timur yang dilayani oleh Pendeta H. Purniasa. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 23. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Paskah kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Papit Mustamu, Valentino, dan Marioni. Lagu prosesi masuk para pelayan dari nyanyian rohani nomor 62 ayat pertama dan ayat yang kedua. Lagu untuk jabat tangan PKJ nomor 165. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Paskah Kristus kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 1 April 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat, Shalom. Mari kita mulai kebaktian di saat ini. Bersoraklah bagi Tuhan, hai umat yang dikasihinya. Ya, Kristus bangkit. Ia menang atas maut. Inilah berita yang paling menggembirakan. Karena itu dalam kuasa kebangkitannya yang memberi kemenangan, kita mendasari kebaktian Paskah kedua ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala bagi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terangi langit. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala bagi. Kita ada dalam lintani Paskah Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan utama dari segala yang diciptakan. Dialah kepala tubuh, yakni jemaat, dan menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena kebangkitannya, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Ya, Kristus, kebangkitanmu menjadi fajar yang menerangi kekelaman hidup. Untuk hari ini dan selama-lamanya, biarlah kami berseru, bagi Tuhanlah segala hormat dan kemuliaan. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri daripada bus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala bagi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam firman yang menguatkan iman di Paskah yang kedua ini. Dan kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kolose 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Dan sesudah itu kita akan menyanyikan nyanyian aklamasi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan Yesus, di Paskah yang kedua ini Bapa di sorga, kami akan mendengarkan sedikit dari berita firman-Mu. Namun sebelum mata kami membaca dan kami mendengarkan, ya Tuhan Allah, kiranya Engkau mau hadir dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, supaya firman yang kami baca bukan hanya kami mendengarkannya, namun kami bisa melaksanakannya dari hari lepas hari dalam kehidupan kami. Berkati juga Bapak Pendeta Tuhan Yesus yang akan menaburkan firman bagi kehidupan kami. Berikanlah kekuatan baginya Tuhan Allah, supaya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan Yesus, karena kami telah bersedia untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan dihiburkan oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal 1, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23, yang berbunyi demikian. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang gunung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menetapkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita bersyukur dapat merayakan kembali Paskah Kristus di tahun ini. Dan kita kira bahwa esensi perayaan kebangkitan Yesus kita paham sangat, bahwa semakin kita merayakan Paskah Kristus ini, semakin kita mendalami
semakin kita diperkuat, semakin kita memahami bahwa karya kasih setia Allah itu dapat menjangkau seluruh kehidupan kita, baik kehidupan kini maupun kehidupan di masa yang akan datang, di masa depan. Dan sesungguhnya itu akan berdampak sungguh, berimplikasi terhadap sikap beriman kita yang mendorong kita untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan menatap akan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya, dengan tuntas. Sebab Kristus telah melakukan segala sesuatu itu dengan final. Semuanya telah genap, semuanya selesai, dan kebangkitan itu sesungguhnya mengokohkan semua yang ia lakukan sampai di Bukit Kalvari, semuanya selesai. Itu artinya dengan merayakan Paskah Kristus ini, itu juga mendorong kita bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan, sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, mestinya kita melakukannya sampai selesai, sampai tuntas. Dan sesungguhnya itu adalah implikasi daripada bagaimana kita memasuki hidup kita di dalam karya Kristus yang luar biasa ini. Dengan kebangkitan Yesus, nyatalah bahwa Allah telah mengerjakan bagi kita penebusan dan pendamaian yang sejati. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, Dia menyelamatkan kita dari pemerintahan kegelapan dan kejahatan yang mengakui Allah, tidak mengakui Allah. Dia telah menyelamatkan kita dari kekuasaan kegelapan itu, dari dosa yang membuat kita tidak mampu untuk dapat menatap sesungguhnya harapan hidup di masa depan. Semuanya menjadi gelap apabila Paskah itu tidak menjadi titik tolak daripada iman kita kepada Kristus. Tuhan telah memindahkan kita dan menempatkan kita sebagai anak-anak ciptaan baru. Sebab sesungguhnya kebangkitan Kristus itu merupakan sebuah era baru di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itu Rasul Paulus hendak mau mengatakan kepada kita bahwa kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka segala sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Mungkin saja tatanan kehidupan dunia ini tidak seperti ini kalau tidak ada kebangkitan. Sebab kebangkitan Kristus telah mengubah segala kehidupan, segala tatanan kehidupan manusia. Kalau seandainya kita meyakini sungguh bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan titik tolak daripada seluruh pembaharuan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sadar bahwa kasih itu telah membuat kita melihat dengan mata iman bahwa karya-karya Allah di dalam Yesus Kristus itu membuat kita telah meninggalkan masa lalu yang kelam, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kegelapan. Sebab kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Bukan saja Ia lakukan itu, tetapi Ia melayakkan kita untuk dapat mendapat bagian di dalam apa yang sesungguhnya telah ditentukan Allah. Orang-orang kudus di dalam kerajaan yang terang.
Dan itu terpelihara dengan rapi, dengan sungguh-sungguh di dalam kerajaan sorga. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan terpelihara haknya, yang tidak dapat binasa di dalam kerajaannya. Dan itu keistimewaan. Itu adalah sesuatu hak yang sangat istimewa yang mesti kita tunjukkan di dalam kehidupan kita yang merupakan orang-orang yang telah menang. Kemenangan kita bukan saja terletak pada sejauh berapa prestasi kita yang kita ukir di dalam kehidupan kita, tetapi sesungguhnya iman kita terpelihara sampai kepada kerajaannya yang tersimpan rapi, itu untuk kehidupan kita kini dan kehidupan yang abadi. Dan itu merupakan keutamaan Kristus. Ada 4 keutamaan Kristus yang dinyatakan dalam teks ini bagi kita. Yang pertama adalah bahwa Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah gambar Allah seperti halnya anak adalah gambar bapaknya. Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi di dalam diri Kristus, Kristus dapat membuka Allah itu kepada kita. Bahwa tidak ada rahasia lagi ketika Allah menyatakan dirinya kepada kita di dalam Kristus. Sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya, bukan diadopsi, tetapi sesungguhnya kita adalah anak-anak terang, anak-anak Allah. Bukan kita diangkat, sama seperti Kristus adalah dari terang, dari sorga, demikian juga orang-orang yang percaya kepadanya, itu juga adalah anak-anak terang, anak-anak surgawi. Dan itu kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita hanya di dalam kemenangan Kristus. Keutamaan Kristus yang kedua adalah bahwa Dia adalah yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini merupakan cara Alkitab menggambarkan kekekalan Allah. Dengan cara ini kekekalan Allah digambarkan kepada kita dengan jelas. Bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu itu diciptakan di dalam Yesus. Segala sesuatu diciptakan karena Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Kata-kata ini juga menunjukkan kekuasaan atas segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat bahwa sejarah penciptaan sampai kepada Kristus mati dan seterusnya, bukan berarti bahwa Kristus itu dari sisi kultur sejarah, dia ada di bawah. Dia adalah keturunan Daud. Itu hanya mau mengkisahkan kepada kita bahwa dia itu dipersiapkan di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang disiapkan Tuhan secara baik untuk kelahiran. Tetapi pada prinsipnya Kristus itu sudah ada dan tidak ada yang melampaui Kristus, tidak ada yang mendahului Kristus, tidak ada yang lebih utama daripada Kristus. Sebab Kristus itu sudah ada sebelum dunia ini. Itu artinya bahwa dengan kebangkitan Kristus semuanya kembali kepada Kristus. Semuanya dipelihara di dalam Kristus. Tidak ada lagi yang tercerai-berai, dan oleh karena itu
teks ini juga dapat disebut sebagai himne kristologi kosmis. Artinya keutamaan Kristus itu di atas segala-galanya. Segala sesuatu itu dilihat di dalam ciptaan yang baru di dalam Kristus. Semuanya dipelihara dan tidak ada yang tercerai-berai. Kebangkitan Kristus telah mempersatukan umat yang tercerai-berai. Seluruh ciptaannya itu menjadi satu, dan oleh karena itu, kalau disebut sebagai tubuh Kristus, maka manusia dan seluruh makhluk dan juga alam adalah tubuh Kristus. Sakramentum Allah, semuanya hendak menceritakan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Bu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 18 ada 3 hal utama yang Rasul Paulus sampaikan terkait dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus sebagai yang sulung dan pertama dibangkitkan dari antara orang mati, sehingga ialah yang utama dari segala sesuatu. Sebelum Kristus mati kan orang mati banyak. Tetapi di dalam suatu struktur penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus ini hendak mau mengatakan bahwa Kristus itu menjadi dasar. Kristus itu mesti mendasari seluruh perjalanan kehidupan manusia. Dalam hidup maupun mati, Kristus telah mendasari manusia sehingga dia masuk di dalam kerajaan maut dan pulihkanlah segala ciptaannya. Dan kalau dia bangkit, itu artinya bahwa sejarah kehidupan yang baru mulai nampak, yaitu bahwa semua orang yang mati dan akan mati dan berabad-abad yang akan datang dan akan mati lagi, semuanya itu telah ada di dalam kasih karunia yang menghidupkan. Karena itu Kristus di dalam kematian, di dalam salib, maupun di dalam kebangkitannya, semua orang tetap akan memandang Kristus. Apapun yang ia lakukan, tetap saja meninggalkan makna dalam kehidupan beriman kita. Hal yang kedua adalah kebangkitan Yesus sebagai yang sulung dari semua. Artinya Yesus adalah fondasi kehidupan orang percaya yang di atas dia kita dibangun. Di atas dia seluruh kehidupan itu dibangun. Sampai di dalam kehidupan kita sehari-hari, kebenaran itu mesti dibangun di dalam kekuatan kuasa Kristus yang benar, yang adil, dan sempurna itu. Sebab catatan-catatan kita adalah bahwa kebenaran itu bisa saja kita usahakan lewat ketentuan, aturan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang menjadi ketentuan-ketentuan kita untuk mengupayakan sebuah kebenaran. Tetapi sejauh mana kebenaran yang kita lakukan dan kita upayakan itu bertahan lama. Kalau tidak didasari dengan kebenaran yang sesungguhnya menjadi landasan Kristus itu kepada kita. Sebab semangat kita untuk mengusahakan kebenaran dan melakukan segala sesuatu atas nama kemanusiaan dan kebenaran itu terkadang tidak sampai kepada tujuan. Terkadang di persimpangan-persimpangan jalan sudah tidak ada lagi. Tetapi bagi kita sebagai orang yang beriman adalah bahwa Yesus itu adalah sulung daripada segala sesuatu, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang kita upayakan, yang kita kerjakan, yang kita
lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kalau kita sadar sungguh bahwa Kristus telah mengubah kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, itu berarti bahwa bukan saja kita melihat dalam iman apa yang baru yang harus kita lakukan. Mungkin beribadah dengan cara-cara yang baru, bukan. Tetapi kita melihat di dalam seluruh kenyataan, mengubah persepsi kita, perspektif kita, pandangan kita, cara kerja kita, dan lain-lain sebagainya. Mesti dibaharui dari waktu ke waktu sehingga apa yang kita lakukan betul-betul bermakna. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara rutin setiap waktu. Tetapi pekerjaan-pekerjaan kita itu akan memotivasi kita sehingga ada sesuatu yang baru yang selalu saja membuat kita itu betah terhadap apa yang kita lakukan, karena kita yakin bahwa Tuhan telah mendasari pekerjaan-pekerjaan kita sehingga ada sesuatu saja yang baru yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengulangi sekali lagi bahwa kebangkitan Yesus membawa era kehidupan yang baru, di mana terjadi relasi yang hidup kembali, Allah dengan kita, kita dengan Allah. Kalau relasi ini disempurnakan, kalau relasi ini berlangsung secara baru di dalam Allah, di dalam Kristus, sesungguhnya itu juga akan menjadi karakter kita, menjadi pekerjaan-pekerjaan kita, bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang ada pada kita, termasuk di dalamnya, bagaimana kita membaharui relasi-relasi kita sehingga relasi-relasi yang ada bersama itu tidak menciptakan batu sandungan dalam hidup dan karya dan kerja-kerja kita. Relasi yang baru di sini juga hendak mengajarkan kita, hendak membuat kita untuk bagaimana kita menentang dan melawan semua yang bentuk dengan bentuk kekerasan dan keserakahan. Dengan kebangkitan Yesus, kita sebagai orang yang beriman harus berani bangkit. Bangkit untuk menyatakan ya bagi yang baik, bagi yang benar, bagi yang benar. Ya di atas ya. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kita mesti optimis, mesti memiliki kepekaan dan solidaritas terhadap semua orang yang patut untuk kita menyatakan yang baik, yang benar. Tema Paskah kita, Yesus bangkit, kalahkan keserakahan. Kita kira bahwa kita ingin kehidupan yang lebih baik. Kita ingin untuk melayani dan menghidupi keluarga dengan baik. Kita ingin meninggalkan warisan yang baik untuk anak-anak cucu. Dan itu diperoleh daripada apa yang sesungguhnya merupakan hak, atau itu yang kita peroleh daripada keringat kita. Sebab sesungguhnya tema ini diambil daripada bagaimana Yesus ketika bangkit. Para tua-tua dan imam-imam besar mau mengatakan kepada para prajurit, memberikan uang kepada mereka, dan sebarkanlah isu, sebarkanlah informasi bahwa Kristus tidak bangkit. Dia dicuri oleh para muridnya. Saya kira bahwa fenomena itu juga terjadi di dalam kehidupan kita.
Apakah memang itu dosa beranak pinak dan ini tidak pernah tuntas di dalam kehidupan kita? Bahwa uang itu merupakan satu hal yang sungguh luar biasa yang mempengaruhi kinerja, yang mempengaruhi kehidupan kita sesungguhnya. Saya kira bahwa kinerja kita bukan tergantung daripada seberapa besar uang itu, tetapi seberapa besar bagaimana kita memberi hidup untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang merubah. Sehingga apa yang kita kerjakan itu sesungguhnya yang mesti kita nikmati. Sebab sesungguhnya, kalau ini bukan tema, beta juga hati-hati untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, sebab sesungguhnya semua ini ASN. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan kita dalam posisi, dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam profesi kita semua, bahwa kita juga bisa tergoda dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Itu ancaman kita, tetapi kalau kita melihat bahwa hidup kita itu ditentukan sebetulnya oleh Allah, dan Tuhan telah menguduskan setiap ruang dan waktu untuk kita kerja, bolehkah kita melakukan segala sesuatu di luar daripada kehendak Tuhan? Sebab ujung-ujungnya katanya bisa menjadi susah kalau sesungguhnya itu lalu menjadi sebuah pendekatan-pendekatan kita. Sebab tujuan kita dipanggil Tuhan untuk mengabdi dan bekerja adalah untuk kemanusiaan, harkat dan martabat. Sebab kehidupan ini harus berlanjut, Bapak dan Ibu. Dia bukan berhenti pada generasi kita, pada kedudukan kita, pada jabatan kita, itu tidak berakhir di situ. Sebab kita melayani, kita bekerja pada waktu kita, pada masa kita. Dan oleh karena itu apa yang kita wariskan adalah kebenaran. Yang kita wariskan adalah keadilan. Itu dilakukan secara turun-temurun sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu benar-benar memberikan dampak kepada keluarga, anak cucu, kepada orang banyak. Dan ini harus menjadi budaya kerja kita dan dikerjakan sampai tuntas, sampai benar-benar kita mengatakan bahwa Tuhan, semuanya sudah selesai. Inilah aku hambamu, pakailah di dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Apa yang kukerjakan semuanya diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Karena Yesus hidup.
Sambil kita berkata bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan persembahan pujian, solo Pak Pit Mustamu, disilakan. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ibadah Paskah yang kedua ini, satu lagu for ketong semua untuk ketong kembali menghayati akan karya besar Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan ketong orang percaya. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin bahwa korban Kristus disalib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh
menjadi baru, kan ku tetap pegang salib itu. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku bernyanyi Tuhan dan ku tetap pegang salib Kristus. Kan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap bersalib itu. Bila zaman berlalu, dunia ku tetap pegang salib Kristus. Terima kasih. Selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya demi keselamatan manusia dan dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya kepadanya tidak lagi membawa korban untuk penebusan dosa, tetapi membawa persembahan syukur sebagai tanda ungkapan terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah diterima melalui iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sangka
mari kita berdoa. Semua yang kami terima dan kami nikmati di dalam hidup ini asalnya daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya ya Tuhan Yesus, berkenan Engkau terima dan berkati persembahan ini guna untuk menopang pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian oleh duet Valentino dan Marioni, disilakan. Shalom Bapak Ibu, jemaat, adik-adik, selamat Paskah. Ketemu menyanyi satu lagu judulnya Agnus Dei. Itu lengkapnya Agnus Dei Kitolis Peccata Mundi, kredo dari bahasa Latin yang biasanya dinyanyikan pada misa Paskah di gereja-gereja Katolik, juga Anglikan, Lutheran. Menurut Wikipedia, lagu ini adalah artikulasi dari Yohanes 1 ayat 29 yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Domba Allah yang datang untuk menghapus dosa dunia. Semoga lagu ini menjadi persembahan Paskah untuk kita semua bisa menghayati makna kesengsaraan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Peccata mundi.
kasih, Tuhan memberkati. Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam syafaat. Rangkaian syafaat kita diakhiri dengan doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih. Kasih-Mu kami alami di dalam seluruh kehidupan kami. Kasih-Mu Engkau kokohkan dan aktakan di dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah, dulu, kini, dan selama-lamanya. Engkau Bapa yang baik, yang mengerti kami, yang memahami kami dalam seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami. Sebagai orang-orang yang berkemenangan, kami datang dan mensyukuri kasih dan penyertaan-Mu Tuhan di Paskah ini. Hari kebangkitan Kristus sebagai momen di mana kami terus dikuatkan, dimampukan, disemangati, dimotivasi untuk terus membangun kehidupan kami, membangun dan menguatkan iman kami, dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar daripada seluruh hidup dan pengharapan kami. Dasar dari seluruh tugas, panggilan, pengabdian, dan pelayanan kami. Engkaulah yang utama di dalam seluruh hidup ini. Maka Paskah Kristus yang kami rayakan ini, kami mendalami karya Kristus. Dan Tuhan selalu mengulurkan tangan-Mu bagi kami. Sehingga dari waktu ke waktu kami menikmati Tuhan yang terus mengubahkan hidup kami. Tuhan yang terus merubah hidup, pandangan, persepsi, dan sikap kami. Itulah cara Tuhan untuk merangkul kami, sehingga kami tidak berpikir tentang diri kami, hidup kami, bekerja untuk hidup kami, tetap untuk kemuliaan nama Tuhan demi kemaslahatan orang banyak, demi kemanusiaan, demi kualitas kehidupan di negeri ini, bangsa dan negara kami, di provinsi, kabupaten, kota, khususnya kota Ambon. Dan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terus Tuhan sucikan, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk terus bersekutu, bersaksi dan melayani di ruang dan tempat sesuai profesi masing-masing kami. Karena itu seluruh hidup karya pelayanan kami ya Tuhan, kami bawa kepada-Mu di saat ini dan persembahkan kepada-Mu Tuhan. Inilah kami. Kuatkan dan mampukan kami di tengah-tengah tantangan dan ruang-ruang hidup yang penuh dengan cobaan, godaan. Sehingga kami tidak akan berpaling dari kebenaran, kami tidak berpaling dari keadilan. Kami tidak menjauh daripada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami terus menjadikan Kristus yang utama dari seluruh kenyataan hidup kami. Engkau ada beserta kami di ruang-ruang pekerjaan dan pelayanan kami. Engkau ada di tempat-tempat, di meja-meja kerja kami.
Engkau ada di hati dan pikiran kami, dan kami terinspirasi untuk melakukan segala sesuatu di dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Bangkitkanlah kegirangan yang datang daripada-Mu Tuhan, supaya kami terus bersukacita selalu dengan pekerjaan-pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Berbahagia selalu karena Tuhan yang terus mengokohkan kehidupan kami, keluarga dan rumah tangga kami. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kebangkitan, bukan saja kami merayakan, sebab kami sangat mengalami Tuhan yang selalu ada, sehingga kami tidak putus asa, kecewa dengan seluruh kenyataan kehidupan kami. Kami tidak bimbang dan ragu terhadap semua keputusan-keputusan kami, bila karena kebenaran, bila karena keadilan, kami bisa dicampakkan. Kami tahu sungguh Tuhan, Engkau selalu ada di pihak yang baik, benar, adil. Dan oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah kami menjalani seluruh kenyataan kehidupan ini dengan penuh harapan. Tuhan selalu memberikan kepada kami kuasa untuk menentang keterpurukan karena dosa. Kuasa untuk menahan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa untuk menahan dan menghancurkan cobaan dan godaan yang membuat kami terpuruk. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, selalu membuat kami bergairah untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan segala baik. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami supaya apa yang kami kerjakan, baik itu di dalam keluarga dan rumah tangga kami, di tempat-tempat tugas dan tanggung jawab pelayanan kami kerjakan dengan penuh pengharapan bahwa semuanya akan diselesaikan, tuntas, selesai, genap. Semuanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Sekalipun tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi tidak sedikit, tetapi kami tahu sungguh Tuhan di ujung jalan sana, kasih dan damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi kami. Janji-Mu Tuhan bagi kami adalah selalu menyertai. Tuhan tidak mengambil alih semua hal dan perkara ketika kami ada di dalam gelombang kehidupan, arus dan badai dunia ini. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kearifan bagi kami, supaya dengan hikmat-Mu Tuhan, kami dapat melihat hal-hal positif dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam semua hal dan perkara yang harus kami kerjakan. Dan karena itu ya Tuhan, sertailah seluruh kehidupan kami. Karena itu kami bermohon daripada-Mu ya Tuhan, berkatilah hidup karya pelayanan kami di dalam kehidupan gereja ini, di mana Tuhan panggil kami untuk menyampaikan
berita sukacita, berita kebenaran, berita kebaikan. Dan bukan menjadi berita-berita yang membuat orang susah, derita, menjadi batu sandungan. Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang mewartakan kebaikan. Di dalam dan melalui kehidupan bergereja kami bersaksi tentang Kristus yang tersalib. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjadi Tuhan dan Allah bagi bangsa ini. Yesus Kristus menjadi dasar kehidupan, di dalamnya semua anak bangsa itu membangun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Karena itu pemerintah kami mohon Tuhan beri hikmat kepada mereka. Presiden, Wakil Presiden dan seluruh kabinet. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan memberkati pemerintah Provinsi Maluku, gubernur, wakil gubernur dan seluruh jajaran. Kami mohon Tuhan tetap memberi hikmat agar dapat menata kelola pemerintahan secara baik, bersih, berwibawa, jujur, adil. Dan tidak ada diskriminatif di dalam perjalanan pemerintahan ini ya Tuhan, demi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Demikian juga kehidupan pemerintah Kota Ambon, penjabat wali kota, bersama dengan seluruh jajaran. Kami mohon Tuhan tetap menyertai dan memberkati, beri hikmat kepada mereka untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab menata kelola pemerintahan sesuai dengan kasih karunia daripada-Mu ya Tuhan. Seluruh dinas, jawatan, kantor dan lain-lain sebagainya Tuhan menyertai dan memberkati. Di sekolah, di kampus, BUMD, BUMN, Tuhan menyertai dan memberkati. Pimpinan TNI dan Polri, semuanya memberkati mereka dalam tugas-tugas pengamanan, para wakil rakyat, semua stakeholder bangsa ini ya Tuhan. Pakai mereka dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Supaya bangsa ini, negeri ini, Ambon ini aman, damai dan sejahtera. Kami pun berdoa mohon Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan dan relasi keagamaan di provinsi ini, di kota ini. Khususnya saudara-saudara kami yang sementara menjalankan ibadah puasa mereka, dijalani di dalam kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Supaya semua dimensi keagamaan ini turut menjaga keharmonisan kehidupan di negeri ini. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa kebaktian ini akan menjadi puji-pujian yang dipersembahkan kepada-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Karena itu, semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan kebaktian Paskah kedua ini, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, kiranya diberkatilah mereka, hidup, tugas dan tanggung jawab mereka, keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Kami pulang dengan penuh sukacita karena Tuhan melawat kehidupan kami dan kuatkan kami. Dan kami pergi dan menjadi berkat kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Juru kebangkitan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri dan kita mengakhiri kebaktian ini. Jemaat yang terkasih, Yesus memanggil kita menjadi saksi-saksi kebangkitannya untuk mengalahkan keserakahan dan membawa kebenaran, keadilan, kedamaian, pembebasan bagi segala ciptaan. Janganlah gentar sebab kita tidak pernah ditinggalkannya berjuang sendirian. Terimalah berkat penyertaan Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam Kristus yang bangkit, dalam kekuatan kuasa Roh Kudus berkenan menjaga dan memberkati kita dalam setiap langkah dan pergumulan pelayanan hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, Jemaat dijemput, dipersilakan duduk dan berdoa syukur. Kebaktian kita selesai. Selamat Paskah, Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kita semua. Shalom.